Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal tangaya konveksi. Di mana di video sebelumnya saya sudah sampai mengerjakan bukti transaksi nomor 30. Pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu bukti transaksi nomor 31. Di mana ini adalah laporan produk selesai, yaitu produk selesai pesanan toko Rizky. Ini adalah pesanan TK021. Oke, produk selesai ini tidak kita catat di bukti berikutnya, yaitu tentang kartu harga pokok pesanannya. Ini tanggal selesainya adalah 18 Desember ya. Oke, kita mulai catat ini ke dalam jurnal umum. Sekarang kita buat di jurnal umum, di record journal entry. Oke, kita mulai. Di sini ada kartu harga pokok pesanan. Lalu di sini ada tentang biaya bahan bakunya. Ini adalah tentang pemakaian semua bahan baku dan ini sudah dicatat di saat permintaan bahan baku ke dalam permintaan bahan baku ke gudang untuk proses produksi. Oke, kita buka dulu di jurnalnya nih. Kita lihat di sini. Lalu untuk deretan yang pertama ini ada 27.500.000 BB-nya, ada BTKL-nya 18.400.000, ada BOP-nya 11 juta. Nah, keseluruhannya 56.900.000. Ini sudah dicatat di awal periode yang ini. Yang ini dia. Ya, produk dalam proses awal. Ini berarti yang barisan pertama sudah dicatat yang ini. Oke. Berikutnya, biaya bahan baku yang 4.900.000 dan 12.542.500 ini juga sudah dicatat saat permintaan barang ke gudang. Ya, yang ini dia. Totalnya yang ini. 4.900.000 ditambah 12.542.500 adalah yang ini. 17.442.500. Berarti untuk biaya bahan bakunya sudah dicatat saat permintaan bahan. Berarti tidak perlu dicatat kembali. Lalu untuk BTKL-nya yang 10.400.000 juga sudah dicatat di sebelumnya. Lalu untuk BOP-nya yang 40% dari biaya bahan baku ini yang belum dicatat. Karena itu kita akan mencatat untuk nilai yang BOP-nya. Oke, kita catat dulu ya. Tentang pemakaian biaya overhead pabriknya. Berarti pemakaian biaya overhead pabriknya ini kita kan masukin ke dalam proses produksi. Berarti yang pertama adalah good in process factory overhead pabrik. Angkanya adalah 6.977.000. Lalu kreditnya adalah akun ini dia, apply factory overhead cost. Oke, kalau udah kita record, setelah itu baru kita catat produk yang selesai berdasarkan barang yang sudah diproses ke dalam proses produksi tadi. Ini kita buat. Ini adalah produk selesai. Oke, produk selesai berarti akun finish good inventory. Senilai yang total ini. 91.719.500. Oke, lalu berikutnya adalah mengurai good in process raw materialnya senilai yang ini
44.942.500. Lalu berikutnya yang BTKL adalah Good in Process Direct Wage Expense senilai 28.800.000. Dan yang terakhir adalah Good in Process Factory Overhead pabrik senilai yang ada di sini 17.977.000. Oke, kalau udah kita record. Jadi kita mencatat dari ini yang belum dicatat adalah BOP-nya, itu kita buat dulu pemakaian BOP-nya, baru kita catat untuk produk selesainya. Oke, kalau udah kita lanjut ke bukti nomor 33. Di sini adalah surat order produksi. Ya. Surat order produksi ini berdasarkan pesanan dari customer. Di mana surat order produksi ini karena ada customer yang memesan, yaitu Toko Sinar Jaya pada tanggal 19 Desember 2021. Oke, kalau mau dicatat surat order produksi ini bisa kita masukin di case seperti ini, sales, enter sales, kita pilih aja order. Ya. Pilih nama customernya. Ini Toko Sinar Jaya, berarti tinggal pilih Toko Sinar Jaya. Di sininya tanggalnya 19. Oke, kita buat di sini. Pesanan baju seragam sekolah 200 setel. Oke. Ini tanggal ya, ini bukan harga ya, berarti cukup input seperti ini saja. Oke. Lanjut kita ke berikutnya. Jadi kalau misalnya ini di input, pilihannya order. Kalau nggak di input nggak masalah karena belum menjadikan sebuah faktur. Oke, bukti nomor 34. Bukti nomor 34 ini adalah bukti permintaan pemakaian bahan, di mana terjadi pada tanggal 19 Desember 2021. Ini permintaan pemakaian bahan untuk bahan baku dan bahan penolong. Oke, kita catat di dalam adjust inventory untuk pemakaian bahan bakunya ya. Kalau bahan penolong tidak di adjust inventory karena dia tidak berupa bahan atau barang ya. Di sini kita buat tanggalnya 19 Desember. Oke, kita buat di sini pemakaian bahan baku. Bahan baku yang dipakai adalah Oxford. Yang berkurang adalah 85. Harganya 24.000. Oke. Lalu yang berikutnya adalah Famatex. Nilainya yang ada di sini. Berarti di sini min 85. Di sini adalah 43.000. Oke, udah sama seperti ini ya. Kita pilih dulu akunnya ya. Ini akan menambah namanya produk dalam prosesnya. Berarti ini kan bahan baku, berarti masuk ke good in process raw material. Oke. Oke, seperti ini. Jadi masuk di good in process raw material dan berkurang raw material inventory-nya. Oke, kalau udah record. Bisa dilihat di jurnal. Nah, ini dia pemakaiannya. Oke, kalau udah sekarang kita catat untuk pemakaian bahan penolong. Kita catat di record journal entry tanggal 19.
pemakaian bahan penolong. Berarti akunnya adalah actual factory overhead cost. Ya, senilai 750.000. Kreditnya adalah bahan penolong, yaitu komponen inventory. Kalau udah, maka kita record. Sekarang kita lanjut ke bukti nomor 35. Di sini merupakan voucher kas kecil yang terjadi tanggal 20 Desember 2021 untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar 600.000. Karena menggunakan voucher kas kecil tidak dicatat karena menggunakan sistem dana tetap. Oke, kita lanjut ke nomor 36, di mana ini adalah bukti kas keluar untuk pembayaran perhitungan gaji dan upah minggu ketiga. Oke, kita langsung catat aja di bukti kas keluar. Misalnya seperti ini. Kita catat tanggalnya 22 Desember 2021. Angkanya 8.800.000. Oke, nomornya 07. Bayaran gaji. Nah, gaji dan upah. Ini sama seperti video sebelumnya. Ini adalah pembayaran gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung bagian produksi. Berarti ini adalah untuk proses produksi. Di mana biasanya kita catat untuk pengalokasiannya, terus tentang pembebanan gajinya, lalu pengalokasiannya kemana gaji tersebut. Maka saya langsung catat aja alokasinya ini kan pengalokasian gaji ini adalah untuk tenaga kerja langsung. Berarti langsung aja kita catat di good in process direct wage expense. Seperti ini aja juga boleh langsung. Kenapa? Kalau kita misalnya pembebanan gaji kan wage and salaries pada wage and salaries payable. Nah, waktu terjadi pengalokasian good in process direct wage expense, kreditnya adalah wage and salaries. Berarti kan wage and salaries-nya debit kredit dan nol. Jadi, kita langsung aja ke pembebanan tenaga kerja langsung bagian produksi, yaitu good in process direct wage expense pada cash in bank. Seperti ini jurnalnya. Cash in bank-nya ada di sebelah kredit karena sudah langsung dilunasi. Kalau udah, kita record. Pastikan tanggal sudah sesuai. Oke, kalau udah kita ke bukti nomor 37. Di mana ini merupakan bukti kas masuk yang terjadi tanggal 21 Desember 2021. Kita menerima uang dari toko Sinar Jaya sebesar 64.250.000. Ini pelunasan piutang tanggal 10 Desember. Terminnya 2/10 N/30. Dikurangi dengan uang muka penjualan 10 juta. Ini saya akan catat seperti proses di bukti sebelumnya. Saya akan mencatat untuk pengurangan uang muka penjualannya terlebih dahulu. Untuk mengurangi uang muka penjualan, saya input dulu di enter sales. Ininya diganti invoice dulu. Toko Sinar Jaya. Oke ya, yang ini. Ini adalah tanggal 21. Oke. Kita buat di sini adalah uang muka penjualannya ya. Akunnya, uang muka penjualan itu mengurangin akun yang namanya prepaid income.
Nah, ini dia senilai 10 juta. Oke, kalau udah ini kasih min ya. Posisinya min 10 juta. Kalau udah record, kita ke register, ke return and credit, kita kurangin dulu ke apply to sell tanggal 21. Kita kurangin untuk tanggal 10 ya, taruh di sini uang mukanya 10 juta. Oke, kalau udah record. Nah, ini jurnal yang sudah kita buat barusan, sebentar. Ini dia. Jadi sudah mengurangi prepaid income. Jadi untuk membuat bukti kas masuk ini, kita kurangi dulu prepaid income-nya dulu. Kita input aja di enter sales, tapi dikasih min. Baru ke register, ke return and credit. Setelah itu baru kita terima uangnya, receive payment. Namanya adalah Toko Sinar Jaya. Tanggal terimanya adalah 21. Lalu, uang yang diterima adalah yang ini, 64.250.000. Tuh ya. Taruh di amount apply tanggal 10. Nih, seperti ini. Jadi, sisanya sudah 64.250. Tidak kita taruh di diskon maupun finance change. Kita masukin aja di enter sales dengan diberi min. Baru ke sales register. Setelah itu baru terima uangnya. Kita mengurangi nilai uang muka penjualan customer-nya. Jadi mengurangi piutang customer tersebut, yaitu piutang customer Toko Sinar Jaya. Oke, kalau udah kita record. Oke, udah, sekarang kita lanjut dokumen 28. Oke, dokumen 28 ini dokumen 38 ya, bukti 38 ini adalah faktur pembelian. Di mana Tangaya Konveksi membeli barang kepada PD Berkat Abadi tanggal 22 Desember. Senilai 9.570.000. Oke, kita catat di purchase, lalu enter purchase, dan pilih suppliernya. PD Berkat Abadi. Yang Berkat Abadi. Ini terminnya kita ganti in given. 2/10 8/30 ya. Lalu tanggalnya 22. Membelinya adalah 100 kilo. Barang yang dibeli adalah kos. Lalu jumlahnya 87.000, harganya totalnya adalah 8.700.000. Kemudian PPN-nya 870 dan totalnya 9.570. Inputnya seperti ini ya. Ada teksnya dibuat PPN agar muncul PPN di sini. Oke, kalau sudah sesuai, maka kita record. Sekarang kita lanjut ke bukti nomor 39. 39 ini adalah faktur penjualan. Oke ya, karena faktur penjualan kita inputnya di sales dan enter sales. Namanya kita cari. Ini adalah Toko Yulinda. Oke. Kita buat namanya. Tempat baru. Toko Yulinda. Ini ya. Oke, kalau udah easy aja. Nih muncul. Terminnya 2/10. Oke, udah tanggal 22. Ini adalah 014
Lalu kita buat deskripsinya sini, seragam olahraga 160 setel. Akunnya adalah sales of finished inventory. Uangnya adalah 36 juta. Oke, ini adalah PPN. Nah, baru kita bandingkan. Oke, sudah sesuai ya. Pastikan akunnya adalah sales. Kalau udah baru kita record. Ya, kalau udah sesuai kita record. Oke, kita lanjut di bawahnya lagi. Ini bukti nomor 40 mencatat kartu harga pokok pesanan berdasarkan barang yang dijual di faktur penjualan ini. Kita catat COGS-nya di record journal entry ya. Tanggalnya adalah 22. Ini adalah harga pokok pesanan. COGS-nya adalah cost of goods sold senilai 26 juta. Dan finish good inventory ya, karena barang jadi yang kita jual, maka yang berkurang persediaan finish good inventory. Kalau udah kita record. Demikian video kita kali ini mengerjakan untuk soal Tangaya konveksi sampai dengan bukti transaksi nomor 40. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.